Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 172 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan Saitama yang kesal sambil berusaha untuk mengusir sesuatu yang berada di sekitarnya. Terlihat Black Sperm yang berputar-putar di sekitar Saitama dan Rover. Rupanya nih sahabat, keputusan Black Sperm untuk muncul di depan Saitama memberikan hasil yang cukup baik. Acting Black Sperm yang berpura-pura menjadi monyet berhasil mengelabui Saitama, sehingga menyebabkan dia tidak dianggap sebagai monster. Namun hanya seekor monyet yang cukup aneh. Black Sperm kemudian berbicara sambil memohon untuk diizinkan tinggal bersama Saitama. Namun hal itu membuat Saitama kaget karena ini baru pertama kalinya dia bertemu binatang yang bisa bicara. Mereka terus berbicara sambil berjalan menuju ke rumah baru Saitama. Namun di dalam benaknya Black Sperm memutuskan untuk berpura-pura menjadi monyet dan tinggal bersama dengan Saitama sambil menunggu selnya beregenerasi. Setelah berjalan beberapa langkah, Saitama bertanya dalam benaknya, apakah dia akan diberikan izin untuk memelihara anjing di rumah barunya. Namun Saitama dengan tanpa beban berpikir untuk membuat rumah anjing di halaman luar rumah barunya. Mendengar perkataan Saitama, Black Sperm berniat untuk menjadikan rumah anjing sebagai tempat persembunyiannya. Black Sperm mengatakan kepada Saitama jika nama anjing yang bersamanya itu adalah Rover. Dia juga mengatakan akan membantu merawatnya. Saitama kemudian teringat sesuatu dan bertanya kepada Black Sperm, apakah dia tahu yang kabar dari monster Manako yang berbentuk seperti Sasa Dango. Black Sperm mengira jika monster itu adalah Gyuro-Gyuro. Namun karena merasa bentuknya agak berbeda, maka dia mengatakan jika dia tidak mengetahui monster yang dimaksud oleh Saitama guys. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka akhirnya dapat melihat tempat tujuan mereka. Scene pun berpindah ke ruangan yang terlihat tengah mengadakan sebuah kegiatan dengan banyak orang di dalamnya. Di sana ada seorang staf bertugas sebagai pembawa acara dan dua pahlawan yang tampak sedang menjaga keamanan agar acara tetap berjalan lancar. Salah satu dari mereka bertanya sebenarnya ini seminar tentang apa. Temannya menjawab jika dulunya fasilitas yang sedang dijelaskan oleh staf adalah fasilitas yang dibangun untuk menampung beberapa keluarga yang mempunyai hubungan khusus dengan asosiasi. Namun hal itu menyebabkan masih terdapat beberapa tempat kosong di dalam lokasi itu. Dia mengatakan jika mungkin pihak asosiasi akan menjual tempat itu kepada publik. Dia menambahkan kemungkinan sasaran dari pihak asosiasi adalah orang-orang yang kaya untuk mengumpulkan cukup dana. Menurutnya penjualan fasilitas itu akan mudah mengingat tempatnya aman. Pastilah nanti orang akan melakukan apa aja agar bisa membeli salah satu unit apartemen di sana guys. Hal itu juga dikarenakan sekarang banyak monster yang bermunculan. Staf kemudian mulai menjelaskan keunggulan dari apartemen baru yang sudah disiapkan oleh pihak asosiasi. Dia juga mengatakan para pahlawan juga akan tinggal satu atap di sana untuk menjaga keamanan. Staf itu kemudian memperkenalkan kedua pahlawan yang sedari tadi sudah berdiri di dekat mereka. Kedua pahlawan itu adalah Christian Eyebrow, pahlawan kelas A rank 25, dan Green, pahlawan kelas A rank 24. Ketika mendengar perkataan dari staf, kedua pahlawan kelas A itu tampak terkejut. Mereka tidak menyangka jika itu adalah syarat yang mereka harus penuhi untuk bisa tinggal di apartemen baru ini secara free atau gratis ya guys. Salah seorang dari tamu undangan mengajukan pertanyaan kepada staf usai mendengar perkataannya. Dia mengatakan jika bukanlah pahlawan juga manusia yang bisa lelah dan juga terluka. Staf itu kemudian menunjukkan sebuah video tentang sebuah sistem yang telah dirancang oleh pahlawan kelas S Metal Knight. Sistem itu mampu untuk melawan berbagai macam serangan monster.
Mendengar perkataan dari Staff membuat Green dan Christian Eyebrow merasa agak tersaingi. Scene kemudian berpindah ke pintu gerbang markas asosiasi. Ketika Saitama, Black Sperm, dan Rover mendekati gerbang, sistem telah mendeteksi adanya monster yang telah mendekat. Black Sperm mengatakan jika mungkin itu adalah alarm untuk mendeteksi barang-barang metal. Saitama berpikir apakah dia harus membuang barang-barang yang ditemukannya saat mencari apartemen lamanya. Namun dia tetap memutuskan untuk menyimpannya. Akan tetapi tiba-tiba muncul sebuah robot besar di hadapan mereka. Ketika robot itu melihat ke arah Black Sperm, dia mulai mengarahkan pukulan yang cukup keras. Namun dengan sigap Saitama menangkis serangan itu. Dia juga mulai memberikan serangan balasan ke arah robot itu. Dan seperti yang sahabat tahu, robot itu langsung hancur hanya dalam sekali serangan Saitama. Akan tetapi tidak lama muncul beberapa robot baru yang juga mulai menyerang Saitama beserta Black Sperm dan juga Rover. Di tengah banyaknya serangan yang mengarah pada mereka, Saitama dengan sangat santuy berjalan mendekati robot-robot itu sambil mengatakan jika ada alat elektronik yang error, biasanya bisa diperbaiki dengan dipukul lebih keras. Saitama kemudian mulai melancarkan sebuah pukulan ke arah robot-robot itu. Hal itu menyebabkan sebuah ledakan besar. Scene berpindah ke sebuah ruangan tempat kamera pengawas. Terlihat beberapa staf yang tadinya sedang santuy dikagetkan dengan layar monitor yang menunjukkan jika sistem alarm tanda bahaya telah menyala. Mereka segera menghubungi para pahlawan untuk segera datang ke tempat kejadian. Scene kembali ke tempat Saitama. Terlihat mereka berhasil masuk ke dalam markas setelah mengalahkan beberapa robot. Ketika masuk ke dalam markas, Saitama bertemu dengan beberapa staf yang berlari ke arah robot-robot yang telah hancur. Salah seorang staf kemudian bertanya kepada Saitama apa yang terjadi. Namun belum sempat Saitama menjawab, staf lain berkata dengan suara yang agak keras. Dia mengatakan jika untuk setiap robot yang dibuat membutuhkan biaya yang sangatlah mahal. Saitama tampak sangat syok dan takut akibat perkataan dari staf itu. Saitama mengatakan kepada staf jika dia tidak mengetahui apa yang terjadi dan tiba-tiba saja mereka meledak sendiri. Namun hal itu tidak membuat staf percaya gitu aja. Dia meminta Saitama untuk mengatakan apa yang sudah terjadi. Di tengah perdebatan Saitama dan staf, King tiba-tiba muncul sambil berkata jika apa yang telah dikatakan oleh Saitama adalah benar. Kedatangan King membuat semua orang di sana terkejut. Saitama kemudian segera mendekati King. Dia memberikan konsol game yang rusak kepada King sambil meminta maaf. King berkata tidak apa-apa. Tadinya dia cuma mau mampir untuk bermain bersama Saitama sebagai perayaan rumah baru. King berpamitan kepada Saitama karena mau memberi makan ikan peliharaannya. Mereka berdua pun berpisah. Akan tetapi persahabatan mereka membuat para pahlawan yang berada di sana bertanya-tanya siapa sebenarnya Saitama botak ini. Namun saat itu juga Black Sperm baru menyadari jika sekarang dia berada di markas milik Asosiasi Pahlawan. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 172 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan Saitama, Rover, dan Black Sperm yang berhasil masuk ke dalam markas Asosiasi Pahlawan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nah, di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh. Cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.